kesayangan aku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Apa kabar nih Wak? Sehat? Harapan aku semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat lah ya kan. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Jadi Wak, di video kali ini seperti biasa aku mau sharing lagi nih tentang seputar rutinitas ibu rumah tangga, dan lagi-lagi di sini tuh aku mau sharing tentang masak-memasak. Dan resep yang aku bagikan ini tuh mungkin ada di sini yang belum tahu, dan mungkin juga baru dengar atau memang juga udah pernah masak ya. Kalian tahu aku mau masak apa? Nah, kali ini tuh aku mau masak ikan tauco santan. Selama ini kan aku masak tauco itu tauco aja nggak pakai santan ya. Nah, kali ini tuh aku mau masak ikan tauco santan. Kalau nggak salah sih ini tuh khas masakan Melayu Tabat ya, Wak. Kalau nggak salah sih. Nah, sebelum masak tauco santannya, di sini tuh terlebih dahulu ikannya aku goreng dulu ya, Wak. Ini tuh aku gorengnya cukup lembut, matang, luar dalam, nggak sampai garing kriuk gitu ya. Jadi nanti pada saat dimasak tauco santan, santannya itu bakalan meresap gitu ya sampai ke dalam-dalam daging ikannya ini, Wak. Jadi terasa lebih lemak. Sambil nunggu ikannya matang, untuk sesi yang kedua penggorengan, di sini tuh aku iris-iris dulu nih bawang-bawangnya. Untuk bawangnya di sini aku pakai bawang bombay setengah buah lah ya kan. Terus untuk bawang putihnya aku lupa nih pakai berapa. Pokoknya setiap kali aku masak biasanya aku gunakan bawang putih itu lumayan banyak agar masakanku itu terasa wangi ya, Wak. Nah, di sini juga aku iris-iris bawang merah. Untuk bawang merahnya juga disesuaikan sama selera masing-masing ya. Boleh 2:1 atau boleh sesuka hati kalian gitu ya. Dan aku juga iris sedikit jahe ya, Wak. Jadi nanti aromatiknya itu lebih keluar, lebih terasa dan lebih segar gitu ya kan. Oke, Wak, karena iris mengiris ini tuh udah selesai, di sini tuh aku lanjut panaskan wajan penggorengan. Nah, setelah aku tengkekkan, aku tambahkanlah minyak secukupnya ya kan. Cukup untuk menggoreng bawang-bawangan ini aja sih. Nah, oke, Wak, di sini tuh udah panas minyaknya, langsung aja aku cemplungkan nih si bawang bombay sama bawang putih. Oke, Wak, kalau udah kayak gini, udah masuk semua bawang bombay sama bawang putihnya, langsung aja kita oseng-oseng sampai ini tercium harum ya. Nah, ini tuh kita oseng-oseng sampai setengah layu aja dan itu udah cukup harum. Lanjut di sini kita masukkan bawang merah. Nah, ini tuh bawang merahnya aku masukkan sekalian sama irisan jahe ya. Dan di sini tuh aku langsung aja oseng-oseng lagi sampai ini tuh bawang merahnya juga tercium harum. Kalau sudah tercium harum, bolehlah di sini kita tambahkan rempah-rempah seperti lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk, serai. Ini tuh serainya aku geprek lalu aku simpulkan ya, Wak. Dan untuk daun jeruknya tadi itu tuh harus dibuang tulangnya lalu diremas biar nanti aromanya lebih keluar ya. Oke, Wak, di sini tuh aku oseng-oseng lagi ya sampai ini tuh nanti aromatiknya tuh benar-benar harum. Pokoknya itu oseng-osengannya tuh benar-benar wangi gitu loh, Wak. Nah, kalau udah benar-benar harum, di sini tuh aku juga mau masukkan bumbu yang dihaluskan. Nah, di sini tuh kita harus ada bumbu yang dihaluskan ya. Boleh di-skip sih sebenarnya, tapi kalau misalnya pakai bumbu merah yang dihaluskan ini tuh lebih cantik nanti untuk tauconya. Untuk bumbu merahnya ini tuh cabai merah aja ya, Wak. Di sini tuh aku nggak tambahkan lagi bawang karena tadi irisan bawangnya itu udah lumayan banyak dan udah lumayan wangi gitu ya. Oke, Wak, ini tuh aku oseng-oseng lah ya kan. Tadi bumbu merahnya itu sampai benar-benar tanak seperti yang kalian lihat. Kalau sudah benar-benar tanak, di sini juga aku mau masukkan cabai hijau. Nah, ini tuh cabai hijaunya tadi aku iris, aku tambahkan beberapa buah cabai merah gitu ya. Jadi nanti hasil tauconya itu kelihatan lebih cantik, menggoda, bikin selera gitu kan. Jadi, Wak, di sini tuh aku oseng-oseng si cabai hijaunya itu sebentar, lalu di sini aku juga tambahkan tauco dan aku tambahkan sedikit air. Nah, ini tuh kenapa aku tambahkan sedikit air karena di sini nanti aku mau pakai santan instan ya, Wak. Jadi kalau misalnya kalian pakai santan kelapa perasan gitu ya, boleh langsung tambahkan aja santannya, jangan tambahkan air lagi. Oke, ini tuh aku tunggu sampai mendidih ya. Kalau misalnya udah mendidih kayak gini, langsung aja aku kasih garam. Untuk garamnya ditakar-takar ya, Wak, karena ini tadi udah kita masukkan tauco, jadi harus pintar-pintar gitu ya nakar garamnya. Nah, setelah tadi aku masukkan garam, jadi aku di sini juga masukkan micin seperti sasa, terus juga aku masukkan kaldu jamur dan aku tambahkan juga sedikit gula pasir.
Setelah semuanya masuk, lalu aku di sini juga tambahkan santan instan yang ukuran 65 ml ya, satu bungkus. Nah, kalau udah kayak gini, Wak, tinggal diaduk-aduk aja ini sampai benar-benar rata gitu ya, santan sama airnya itu berbaur dengan sempurna. Dan sedikit tips nih buat Wak kesayangan aku, buat kalian yang nggak suka tauco, coba tauco kali ini tuh tauco santan. Ini tuh rasanya lemak, gurih, dan pedas gitu ya. Pokoknya cocok kali lah sama lidah orang Indonesia. Buat kalian yang penasaran, boleh di-recook ya, Wak. Pokoknya ini tuh simple masaknya, rasanya enak, nggak kaleng-kaleng, dan bikin kalian ketagihan. Oh iya, Wak, aku tadi lupa bilang, untuk ikannya ini tuh bisa diganti ya. Bisa pakai ikan merah, ikan gulama, terus juga ikan biji nangka, ikan tongkol, ikan nila gitu ya. Boleh ya, Wak. Pokoknya tetap enak kalau misalnya di tauco santan kayak gini. Asal jangan pakai ikan dencis atau ikan gembung gitu ya. Kayaknya rasaku kurang masuk sih, menurut aku aja sih, tapi nggak tahu kalau kalian gitu ya kan. Nah, ini tuh setelah masak langsung aja aku tuangkan ke dalam ikan yang udah digoreng tadi ya, Wak. Dan ikannya tadi juga aku udah wadahkan ke tempat yang lebih besar gitu ya untuk menampung kuahnya tauco ini. Nah, kalau misalnya kalian tadi mau cemplungkan ikannya itu ke dalam kuali wajan kalian itu mau dioseng-oseng sama kuahnya itu juga boleh, Wak. Oke, Wak, di sini tuh nggak afdol rasanya ya kalau misalnya nyambal atau masak ikan aja gitu nggak ada sayurnya. Aku tuh orangnya pencinta sayuran gitu ya, Wak. Di sini tuh aku langsung aja rebus sawi pahit. Untuk masak sayuran bening seperti biasa ya, Wak. Setelah mendidih airnya, aku masukkan sayur dan langsung aja aku tambahkan garam dan kaldu jamur. Nah, kalau udah mendidih lagi kayak gini, Wak, ya udah tinggal aku bolak-balik aja ini sayuran dan aku tinggal tunggu sebentar aja, nggak perlu lama-lama nanti lembut kali, lembek kali juga sayurannya nggak enak gitu ya dan gizinya juga entah ada entah enggak gitu ya kan. Jadi, Wak, nggak usah panjang lebar kali untuk masak sayurannya juga kalian udah paham lah ya kan. Sampai di sinilah ya pertemuan kita kali ini dan wassalamualaikum.